CDC UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Unggul Prestasi Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah atas izin dan ridha Allah, kami dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang hari ini bisa melaksanakan aktivitas yaitu benchmarking ke dua perguruan tinggi di Bandung, yaitu UP, Universitas Pendidikan Indonesia, dan yang kedua nanti akan ke UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan nanti kami terbagi menjadi dua tim yang sebagaimana dua perguruan tinggi di Bandung yang kami sebutkan tadi. Tentunya harapan kami dari UIN Malang dengan adanya benchmarking di Bandung ini nanti untuk ke depan dapat kita kembangkan apa yang telah kita dapat adanya benchmarking di dua perguruan tinggi tersebut, sehingga CDC atau Career Development Center di UIN Malang ke depan lebih baik dan lebih berkualitas dalam penanganannya dan dapat dirasakan oleh semua, terutama antara lain tentang tracer SADE ya, itu antara lain, dan hal-hal lain nanti tentunya yang terkait dengan kegiatan CDC itu sendiri. Terima kasih, demikian mudah-mudahan Allah meridhoi, membimbing dan menjadikan kegiatan ini manfaat dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kabirul AKK yang menaungi ruang lingkup dari pekerjaan job deskripsi dari CDC, yang mana CDC ini sebagai satu institusi yang ada di naungan LPM yang hendak merawat dan mengembangkan pengembangan karir mahasiswa serta alumni, sehingga menjadikan lembaga ini harus melibatkan banyak unsur komponen ekosistem yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara internalnya. Di sini ada para tokoh-tokoh penting, ada wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kelembagaan dan alumni ya. Kemudian ada koordinator bidang kerjasama, ada OKH, ada humas, ada peneliti, dan secara khusus ada tim personalia dari CDC. Dari sinilah kemudian sesungguhnya kita ingin bagaimana lembaga ini menjadi lembaga yang punya nilai manfaat sesuai dengan visi universitas, yakni unggul berreputasi internasional, sehingga beban dan tanggung jawab itulah menyebabkan kita salah satunya harus banyak ngangsu kaweruh atau belajar ke kampus lain yang lebih mapan. Salah satunya adalah UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, yang core-nya itu adalah tentang kependidikan, yang sesuai dengan core-nya, sejarahnya di UIN Maulana Malik Ibrahim adalah tarbiyah. Maka tarbiyah inilah yang banyak menempati posisi strategis, sehingga fakultas-fakultas lain harus segera berakselerasi. Dengan itulah kemudian kita menambah wawasan lagi ke UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan saya juga terima kasih sebesar-besarnya kepada semua tim yang terlibat benchmarking ke Bandung ini. Semoga apa yang kita tunaikan ini berimplikasi positif dan memberi inspirasi supaya kita lebih sesuai dengan apa yang termaktub dalam visi universitas. Terima kasih. Terima kasih dihaturkan yang kami hormati para tamu undangan dan para tamu yang hadir. Kok jadi tamu undangan ini? Jadi ikutan grogi nih sama Bu Dede. Jadi ikutan grogi sama Bu Dede. Baik, biasa sekali ya. Ini sebenarnya saya waktu itu
dibuat ini aja dulu lah, santai gitu ya, biar saya juga nggak jadi tegang. Enjoy aja. Ya, pertama-tama saya mewakili Universitas Pendidikan Indonesia menghaturkan selamat datang pada Bapak dan Ibu di kampus Bumi Siliwangi. Kampus ini adalah kampus utama dari Universitas Pendidikan Indonesia, karena di luar kampus utama kami punya 5 kampus daerah yang ada di Serang, kampus daerah Serang, kampus daerah Tasikmalaya, kampus daerah Purwakarta, kampus daerah Sumedang, dan Cibiru, itu agak dekat masih di Bandung. Semuanya adalah kampus yang awalnya adalah SPG, gitu ya, SPG yang lalu diserahkan ke Universitas Pendidikan Indonesia karena SPG tidak ada lagi, berubah bentuk kan. Jadi semua waktu itu semua guru di SPG itu lalu ditarik ke UPI untuk yang memungkinkan menjadi dosen. Tapi kalau yang tidak ini, jadi seperti itu prosesnya. Ya, oke, baik. Ya. Jadi kami punya 5 kampus daerah yang saat ini karena awalnya dari SPG, maka pada tahap awal itu prodi di sana adalah prodi PGSD dan prodi PGTK. Tapi sekarang masing-masing kampus daerah punya kekhususan tersendiri. Kampus Serang karena terletak dekat laut, gitu ya, keunggulannya adalah di kelautan. Dan hari ini cukup berkembang. Lalu di Tasik, karena Tasik juga terkenal dengan UMKM dan sebagainya, di sana berkembangnya adalah bisnis digital dan kewirausahaan. Di Sumedang itu sebenarnya dulu dari SGO, sehingga PGSD-nya PGSD olahraga, dan juga lalu menjadi unggulan juga dengan keperawatan, kesehatan, dan juga gizi dan pariwisata. Itu misalnya beberapa. Ini pengembangan kampus. Jadi sekali lagi terima kasih, selamat datang di Universitas Pendidikan Indonesia. Permohonan maaf disampaikan bahwa hari ini yang ditugaskan untuk menerima Bapak dan Ibu dari rektor turun ke Warek, balik lagi Ibu Yusi terima tamunya baik. Saya bilang kan yang mau dilihat Ibu Yusi baik, jadi gitu aja. Jadi kalau tadi dibilang dibecanda dibecandai oleh Pak Profesor ya, baru turun profesornya. Prof Udin itu baru turun profnya. Prof Udin itu karena saya dan Prof Udin bareng-bareng 4 tahun ngurus asrama. Jadi beliau manajer asrama, saya kepala asrama putri. Jadi ya, jadi suka bercanda seperti itu. Ya, jadi Prof Udin lalu menyampaikan tadi Ibu Yusi berkantor di USI. Ini University Center, bisa disingkatnya USI. Jadi dulu waktu Pak Rektornya masih Pak Sunario Kartadinata mengatakan, Yusi kamu akan berkantor di rumahmu sendiri, di rumahku. Oh iya, Ibu Yusi berkantor di Yusi. Oke, itu. Tapi ya pada awal terus saya keluar dulu gitu ya Pak, ditugaskan dulu ke tempat lain, udah gitu balik lagi Pak ke sini, balik lagi ke sini. Jadi sekali lagi selamat datang, terima kasih. Saya tidak tahu apa yang mau dilihat dari kami, tapi kalau mau bicara tentang CBC, mau bicara tentang ini, mudah-mudahan kita bisa berbagi, itu saja. Mudah-mudahan kita bisa berbagi. Sekali lagi selamat datang dan terima kasih. Jadi ini bukan pembukaan secara resmi, tapi menerima secara resmi, gitu ya, menerima secara resmi. Dan selanjutnya kami mohon sambutan dan juga mungkin sepatah dua kata-kata dari para tamu untuk hal kedatangannya pada hari ini. Saya kembalikan ke MC. Baik Ibu, terima kasih telah menerima serta memberikan sambutan singkat dalam kegiatan ini. Kita akan langsung kepada acara yang kedua, yakni sambutan Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama yang terhormat Bapak Dr. Haji Barinoto MPDI. Kami silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang dalam hal ini didelegasikan kepada Kepala Badan BKPK yaitu Ibu Dr. Yusi Riksa Yustiana MPD, Bu Yusi yang berkantor di rumahnya sendiri tadi begitu disebut, dan tentu beserta seluruh jajarannya yang ikut hadir dalam kesempatan pagi ini. Teman-teman semuanya, rombongan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini ada Kepala CTC Karir Development Center Pak Dr. Muhammad Hambali MAG. Iya. Kemudian di sini juga kami bawa rombongan banyak, Bu Yusi. Iya. Itu ada Bu Wakil Dekan dari Psikologi, Bu Indah ya. Ada Bu Indah, ini saya sering Bu Indah. Ya, ternyata ini Bu Indah, ya pokoknya ada indahnya gitulah. Itu dari Wakil Dekan bidang akademik Fakultas Kemahasiswaan ya, kemahasiswaan dari psikologi yang paling sisi kiri. Mana sisi kiri kalau dari sana ya. Kemudian ada Bu Galo dari Wakil Dekan juga bidang kemahasiswaan ya, dari humaniora. Di sana ada sastra Arab, ada sastra Inggris, Bu. Iya. Jadi kita bisanya paling ke Inggris, ke Arab itu aja karena dua bahasa. Bisa keliling Eropa. Nggak bisa keliling Eropa. Paling ada lagi kita bisa ke Cina juga ya. Iya, Mandarin ya. Iya, di sana dikelola oleh pusat pengembangan bahasa. Nah, ini yang untuk humanioranya Bu Galuh, ada di sebelahnya Bu Indah ya. Kemudian ada dari Fakultas Kedokteran Dr. Alvin. Ya, dari Fakultas Kedokteran ada Ibu Alvin Malang. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan ya. Kerang kerjasama kan? Kerang kerjasama semuanya. Ya. Ya, kemudian Bu Indah, ya, yang Bu Indah ini dari Fakultas Ekonomi, juga Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Kemudian ada Bu yang dari LPM, Bu Mega ya. Ya. Jadi ini Bu yang wanita-wanita yang kaum hawa di sebelah sini semuanya ya. Kalau sudah berkumpul sebagai komunitasnya. Jadi duduknya juga langsung ya. Iya. Kemudian ada juga teman-teman yang kami bawa, ada itu Pak Aziz juga, itu sekretaris LPM, iya, yang pakai songkok itu ya. Siap. Malah ganti Aziz pakai juga. Kalau Pak Roni Pasla itu di tulisnya? Mahasiswaan, iya. Ini dari yang bagian sorting ini Kabag Humas ini. Pak Fatul Ulum yang selalu siap untuk mengawal kita ketika ada kegiatan-kegiatan yang kemudian kegiatan itu dipublikasikan melalui websitenya UIN maupun media yang kerjasama dengan kita, sehingga kegiatan-kegiatan di Malang itu selalu terpublikasi ya, baik melalui medsos UIN maupun yang kerjasama media cetak yang lain. Kita bekerjasama dengan ada kurang lebih 16 media sosial ya Mas Ulum ya, yang selalu siap untuk membawa kegiatan dari kita ke ranah publik sehingga kegiatan kami di Malang kami bisa diketahui oleh masyarakat banyak. Ada kerjasama juga ini Pak Fatul Korek yang pakai levis, pakai jin itu ya, bukan sultan ya. Itu dulu Kabag kerjasama, tapi sekarang menjadi koordinator karena struktur Kabagnya dilebur oleh Pak Cahyokumolo. Jadi yang struktur
struktural itu kan sama kan Bu ya? Iya, sama, sama ya dilebur menjadi fungsional, kecuali hanya beberapa struktural karena kabak akademik kita masih ada. Tapi hari ini nggak ikut, tapi ada yang mewakili juga. Tapi dia masuk tim di yang WIN Seragen Jati. Ya. Dan yang lain kan kita ada OKH juga, itu Pak Chan ya dari OKH organisasi dan hukum. Ya. Kemudian yang lain apa? Ya pokoknya lainnya itu tim CDC ya, timnya Pak Habani dan CDC dan relawan ya. Intinya bagaimana CDC di WIN Malang nanti ke depan lebih baik, dan otomatis sesuai yang kita harapkan adalah karena visi kampus kita WIN Malang Manawali Ibrahim adalah unggul berreputasi internasional, sehingga CDC nanti bukan hanya lokal unggulannya tapi juga mengikuti visi WIN yaitu secara kelembagaan nanti juga kepengennya berreputasi internasional. Oleh karena itu karena CDC di WIN Malang itu umurnya masih prematur ibunya sehingga kita terus terang saja bahasa Jawanya kita ngangsu kawruh. Ngangsu kawruh itu kalau dalam bahasa Arabnya adalah tolabul ilmi. Iya, kalau bahasa Cinanya apa Mas? Ya, pokoknya pengen menggali informasi yang sedalam-dalamnya. Kalau hari ini tidak bisa terlalu dalam, nanti bisa ditindaklanjuti pada waktu-waktu yang lain. Intinya kita pengen belajar lah. Tentunya kita paham bahwa antar kampus itu adalah plus minus. Kalau tadi Bu Yusi menceritakan tentang bagaimana kampus yang ada di sini ada kampus 1, kampus 2 dan sebagainya. Kita di WIN Malang juga ada ada kampus 1, kampus induk yang ada di Jalan Gajayana itu ya. Kemudian yang itu berapa 14 hektar luasnya kampus induknya. Kemudian di kampus 2 itu di sana pasca sarjana itu ada 4 hektar itu yang kampus 2-nya. Di sana ada ma'hadnya juga ya, pesantrennya kampus ya. Kemudian kampus 3 yang baru dibangun ini Ibu, itu di area 100 hektar ya, 100 hektar. Oleh karena itu tadi yang saya katakan kita itu plus minus. Mungkin dari sisi CDC-nya kita masih lemah karena masih prematur, sehingga perlu belajar di sini untuk area-area kampus yang akan dibangun di samping yang 100 hektar yang nanti Bu kalau sudah jadi ya sekian tahun ke depan. Kalau sekarang ini kita sedang membangun ma'had, dan ketika nanti di tron dari atas itu ketika sudah jadi semuanya, di situ gedung itu akan berbunyi tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tahun ini sampai 2024 ini nanti yang dibangun masih mampu dengan kata Ar-Rahim ya, dan ma'had yang ada di sana. Itu untuk tahun ini sampai 2024 nanti. Iya. Dan karena itu tentu kita ya saling sharing dalam rangka untuk kita mengembangkan kampus kita masing-masing. Kemudian di samping kampus 3 Ibu dan Bapak-bapak semuanya, kita juga masih ada kampus 4 yang tempatnya ada di Turen ya. Di Turen itu tanah hibah dari Pak Bupati yang baru-baru ini kita terima, itu ada 12 hektar ya. Ada 12 hektar itu juga sudah sekarang insya Allah juga sudah mulai dirancang. Nanti untuk apa itu yang pertama dibangun nanti apa? Lab Saintek kalau nggak salah ya. Iya. Ya. Pertanian ya. Iya. Agro kompleks ya. Nah, kemudian masih ada juga hibah dari Bupati Lumajang. Itu luas ya Mas Karib ya. Ada berapa hektar di sana? 14 juga ya. Ada 100 hektar. Jadi area 100 hektar itu ada 2. Iya, Lumajang. Jadi kampus nanti ke depannya kampus 1, kampus 2, kampus 3, kampus 4, kampus 5 ya. Jadi yang 100 hektar itu ada 2 area, yaitu di Batu dan Lumajang. Jadi ini tetapi itu tadi bahwa kembali untuk CDC kita masih perlu untuk belajar ke sini. Oleh karena itu mohon dengan hormat nanti Bu Yusi dan krunya, tentunya kita nanti akan menggali hal-hal apa yang perlu untuk kita kerjakan ke depan, sehingga CDC di Malang nanti ke depan lebih baik
ya paling tidak itu pengen menggali hal-hal yang penting sehingga kita dapat implementasikan di WIN Malang nanti, sehingga nanti CDC benar-benar berjalan sesuai dengan arah dan visi dari WIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian di samping itu tentu kami terima kasih Ibu dan seluruh jajarannya. Kami sudah diterima di sini, dan bila ada khilaf dan kesalahan dari kawan-kawan karena rombongannya banyak ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir kami berharap artinya kita menggali informasi ini bukan hanya terbatas di waktu ini saja, namun ke depan bagaimana kita lebih bisa komunikasi dalam rangka untuk mengembangkan simbiosis mutualisme dari saling manfaat bagi kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan dari kami karena mengganggu waktu Ibu dan Bapak sekalian yang bertugas di sini sekalian. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian telah kita dengar dan simak bersama-sama Bapak mengenai informasi daripada kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara garis besar, Pak. Semoga menjadi kebaikan untuk beliau khususnya dan kita juga secara umum. Kita akan lanjutkan pada materi atau acara selanjutnya, penjelasan mengenai Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir Universitas Pendidikan Indonesia. Yang terhormat Ibu Kepala Badan PKPK, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih dihaturkan. Oke, ini saya harus mundur. Baik, terima kasih dihaturkan. Sebelum saya memulai penjelasan, saya ingin memperkenalkan juga teman-teman yang ada di belakang. Yang pertama, Bapak Dr. Joni Pramudia. Ini Kepala Divisi Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni. Jadi komandannya CDC sebenarnya beliau, Pak, bukan saya. Komandannya CDC beliau, Pak Joni. Jadi dalam struktur SOTK kami, jadi badan kami ini, badan PKPK ini adalah Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir. Jadi ada dua divisi di bawahnya, Divisi Bimbingan dan Konseling dan Pusat Testing Center, dan yang satunya lagi adalah Divisi Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni. Jadi kalau di universitas-universitas lain, ini memang CDC dan Bimbingan Konseling menjadi dua lembaga. Tetapi di UPI ini menjadi satu lembaga, dan posisinya kami berada dalam posisi badan, gitu kan. Jadi bukan sebelumnya memang di SOTK lama UPT, tapi karena tuntutan keluasan pekerjaan itu lalu dinaikkan menjadi badan di tahun 2020 ya Pak Joni, 2020 mulai menjadi Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir. Pak Joni yang tadinya ada di Direktorat Kemahasiswaan, seperti Bapak ini tadinya ada di Direktorat Kemahasiswaan, lalu menjadi masuk di Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir. Jadi hubungan alumni di kemahasiswaan tidak ada lagi. Jadi ditarik ke Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir. Gitu. Ya. Tidak ada di kemahasiswaan. Itu sampai. Walaupun kalau turunnya ke tingkat fakultas dan prodi tetap Bu adanya di kemahasiswaan. Jadi kerjaan saya diskusinya kalau dengan Wadek 1 dan dengan Wadek 3. Itu Wadek akademik dan Wadek non akademik gitu ya. Nah, jadi itu tupoksi yang saya terima dari Pak Rektor gitu ya sebagai kepala badan. Dan lalu berikutnya adalah kasih administrasi umum, itu Pak Ayat gitu ya. Jadi kami punya dua divisi, satu kasih. Di sana ada Pak Dr. Ihsan. Ini adalah bagian yang
kerjaannya adalah bikin MOU sama perusahaan. Jadi kalau perusahaan bikin apa, beliau yang urus-urus Pak Kore. gitu ya. Oke, berikutnya Kang oh iya, sebentar sebelum Bangga Kang Sakila ya. Ini adalah bagian IT kami. Jadi karena harus ada yang ngurusin khusus, ngurusin kayak gitu-gitu, termasuk nanti kenapa tadi saya panggil ke depan, karena tadi saya bilang buka webnya CDC-nya UPI. Beliau kayak yang bertanggung jawab. Berikutnya Kang An, Pak An. Ya, Pak An ini khusus bagian persuratan dan arsip, Pak. Jadi yang ngebalesin surat paman. Pak Hambali kan saya waktu itu ajuin ke rektor, kamu aja yang balas, jadi balik lagi suratnya Pak. Dibalik lagi, jadi Pak An yang membuatkan surat. Depan yang menjadi MC sekaligus ini adalah bendahara sebenarnya Pak. BPP kami yang ngurusin keuangan BPP keuangan dan sekaligus job, karena memang sangat sedikit jumlah orangnya begitu. Lalu di sebelah ada Fikri, ini ada, kalau tadi Bapak menyebutnya relawan ya. Bapak menyebutnya relawan. Tim ya, kalau ini adalah mahasiswa S2 bimbingan dan konseling yang membantu kami melakukan konseling. Jadi untuk konseling dan tes itu dibantu oleh para mahasiswa yang S2 dari bimbingan konseling ataupun dari psikologi pendidikan. Jadi ada ini. Karena kan harus melayani konseling, harus melayani testing psikologis, jadi ya dibantu gitu ya. Ini salah satu dari salah 5 ya. Salah 7 yang ada di kita. Oke, itu saja yang hadir hari ini. Baik. Jadi kunjungannya tentang CDC, tetapi mungkin saya jelaskan saja secara banyak gitu dari hal-hal yang lain. Jadi kalau kita bicara dari sisi CDC, ini job description, karena ininya masuknya ke ininya, yang di BKPK. Bentar. Ya, Kang Joy Putman, ya. Jadi tim Asror. Ya, ini dimunculkannya Career Center Development itu karena kemarin ini kita baru membantu teman-teman yang akreditasi AKAS gitu ya. Jadi yang dari AKAS kan memang lebih terkenalnya adalah Career Center ya. Jadi dimunculkan Career Center. Lanjut. Ya. Jadi ada 2 utama di Career Center itu, Testing Center, Psychological Testing, Guidance and Counseling Center, terus bicara Tracer Study, bicara Employee Study, atau juga user study, career development, dan alumni engagement. Itu tugas utama kita. Lanjut Kang Joy. Ya, kita di testing center kita melakukan talent mapping untuk semua student, semua mahasiswa kita. Kemarin kita baru melakukannya di bulan Oktober ya, talent mapping ini. Kita menggunakan Ibu Wadek Psikologi dengan undang-undang psikologi. Dengan undang-undang psikologi, kami sebenarnya lalu harus patuh kepada aturan itu, sehingga kami sebenarnya ini masih belum dirubah, tapi nanti karena memang digunakannya baru, kita lebih menggunakan istilah assessment sebenarnya. Karena walaupun pada saat kita melakukan tes instrumen-instrumennya masih instrumen-instrumen psikologis, tetapi kita menggunakan yang kelompok C ya, yang boleh digunakan jadi kita punya instrumen A, instrumen B, tetapi kami sangat menghormati juga aturan itu gitu ya. Tapi pada saat kami memang harus melakukan testing center untuk harus menggunakan A dan B, kami bekerja sama dengan teman-teman di prodi psikologi, karena di UPI ada prodi psikologi gitu. Jadi kita tidak melampaui, kita sama-sama saling menghormati profesi gitu ya. Lalu pada saat juga harus melakukan instrumen yang lebih kepada dimensi untuk kejiwaan, kami juga bekerja sama dengan poliklinik karena di sana ada dokter gitu kan. Jadi tapi itu memang kita kembangkan gitu. Jadi tapi talent mapping kemarin lebih kepada bagaimana potensi yang dimiliki oleh para mahasiswa gitu ya, lalu juga bagaimana mereka lalu dibantu nanti oleh pembimbing akademik untuk dibantu. Terutama ini kenapa setelah program MBKM ini didorong untuk kita lakukan gitu ya.
Kenapa ini menjadi perhatian kita? Karena dari awal kita ingin mendorong mereka memilih pada 3 kelompok. Mereka mau memilih ke akademik, sehingga nanti pilihan MPKM-nya ke penelitian, ke apa, atau mereka akan memilih ke atau mereka akan memilih ke wirausaha, atau mereka juga mungkin akan memilih kepada kegiatan untuk memperoleh pekerjaan. Jadi kan nanti kesananya MPKM-nya magang, diambilnya MSIB apa segala macam. Tapi kalau ke wirausahaan mereka ke wirausahaan. Itu salah satu yang kita mintakan dari talent mapping itu, plus hal-hal yang lain. Pak Hambali sama Pak Barnoto nggak mau ke sebelah sini atau biar miring-miring aja di situ. Kasihan juga mereng-merengnya, maaf Pak. Nggak apa-apa. Ini memang pengen perhatikan. Oh iya, jadi kasihan dari tadi sudah begini-begini saya jadi daripada mereng-mereng gitu ya Pak. Oke. Nah, karena universitas, karena perguruan tinggi atau DIPTI memperbolehkan mahasiswa untuk pindah jurusan setelah semester kelima, masuk ke semester kelima, maka salah satu program yang dimintakan dilakukan oleh kami adalah memberi rekomendasi pada saat mahasiswa mengajukan pindah jurusan. Jadi alurnya dari prodi disetujui oleh pembimbing akademiknya, diberikan ke kami. Salah satunya lalu kami melakukan assessment tentang potensi mereka gitu, ataupun juga konseling, karena banyak di antara mahasiswa itu sebenarnya nggak perlu pindah jurusan tapi perlu dikonseling sehingga mereka lebih yakin dengan pilihannya gitu ya. Penguatan. Tapi ada juga yang memang ya sudah dia harus pindah, terutama ini apalagi kalau kita sudah berhubungan dengan para mahasiswa yang mengikuti program percepatan ya, kayak dari Papua gitu, udah itu kita sudah sudahlah. Kalau udah andik itu kita udah gitu. Karena mereka masuknya dari lewat andik misalnya ke ilmu komputer, di sini pendidikan ilmu komputer, IPK-nya 1, ya udah nggak bisa apa-apa Pak. Udahlah, pindah kamu gitu kan. Udah dia nggak bisa diapa-apain, nasakom kalau di sini istilahnya, nasib 1, terus gimana lagi gitu kan, udah gitu. Walaupun saya tuh kadang-kadang geleng kepala gitu, mereka tuh kalau di konseling mereka jawab, Bu segini juga nanti kalau saya pulang saya yang paling pintar gitu. Percaya diri banget gitu. Tapi betul Pak, berapa segini gitu. Aduh itu lumayan itu ya. Dan pada saat bareng Pak Udin itu saya di asrama buat mereka belajar bangun pagi itu setengah mati gitu ya, karena mereka biasa bangunnya jam berapa, perbedaan gitu ya. Belum lagi mereka urus perut dulu Bu, baru urus yang lain. Jadi bangun tidur ke urus perut. Malam yang bikin pusing kalau mereka nyanyi dan minum itu budayanya soalnya udah kepalanya udah ngikut gitu. Kepala saya. Jadi itu biasanya, lalu dari hasil tes psikologis itu kita sarankan, rekomendasikan mereka ke Direktorat Pendidikan, lalu nanti di Direktorat Pendidikan mereka pada prodi yang direkomendasi, di prodi yang direkomendasi mereka akan mengikuti testing khusus konten. Ya artinya paling tidak kesiapan mereka apakah siap. Karena kan kalau mereka pindah setelah 4 semester itu mereka buang 2 tahun sebenarnya. Itu yang perlu sangat dipahami oleh mereka, karena nanti perencanaan penyelesaian pendidikannya harus clear. 4 tahun berikutnya nggak boleh mundur, kalau enggak ya nanti lulus pada waktunya, itu bukan lulus tepat waktu, lulus pada waktunya. Iya, karena kan jadi kadang-kadang habis kan 7 tahun gitu karena kondisi seperti itu. Oke, lalu kami juga melakukan talent mapping itu untuk kepentingan tujuan-tujuan karir mereka, jadi pilihan-pilihan untuk melanjutkan. Dan kami punya testing assessment ini yang online dan offline. Jadi kami bekerja sama juga untuk mengembangkan testing yang online, ya. Tapi tadi tetap di yang C ya Bu, gitu ya. Oke, baik. Berikutnya itu testing center tadi. Ini adalah yang kedua adalah guidance and counseling. Guidance and counseling ini adalah bagaimana sebenarnya kita membuat para mahasiswa ini memiliki berbagai kemampuan soft skill mereka, gitu ya. Nah di guidance and counseling ini ujung tombak kami adalah pembimbing akademik.
Jadi pembimbing akademik itu menjadi bagian dari pembimbing universitas gitu. Jadi mereka dilatih gitu ya, karena kan persyaratan pembimbing akademik PA juga sebenarnya harus memperoleh sertifikat pelatihan sebagai PA. Jadi kami yang menyelenggarakan itu, dan secara terstruktur juga setiap tahun kami menambahi kemampuan. Paling tidak misalnya bagaimana mendengar empati, bagaimana. Jadi persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan di tingkat PA ya diselesaikan di tingkat PA. Lalu juga PA punya kewajiban untuk bertemu dengan para mahasiswa yang dibimbingnya minimal 1 bulan sekali. Itu juga kami bekali dengan berbagai materi yang bisa di-share bersama-sama, didiskusikan bersama-sama. Tapi juga kami mengundang gitu ya, mengundang semua gitu untuk memperoleh pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan soft skill ini gitu ya. Ini yang berhubungan. Lalu juga kami pelatihan-pelatihan ini juga termasuk pelatihan-pelatihan untuk kesiapan kerja. Pelatihan-pelatihan untuk kesiapan kerja. Ini baik untuk mahasiswa semester baik untuk mahasiswa semester awal, tengah maupun akhir. Nanti dibuatkan program yang berbeda. Gitu ya. Kalau di awal itu biasanya ke college skill, itu keterampilan-keterampilan untuk akademik. Di tengah itu lebih kepada bagaimana mereka pengembangan diri dan juga sosial, sementara di akhir lebih kepada kesiapan kerja soft skillnya. Lalu juga kita bagaimana juga kami dilibatkan sebenarnya untuk proses bagaimana kita proses penyeleksi mahasiswa. Nah, seperti misalnya tadi di guidance and counseling ini, misalnya salah satu yang kami kembangkan untuk menambah jumlah mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ini ke CBC. Kan kalau kita bicara di tracer study itu kan berapa persen yang bekerja, berapa persen yang melanjutkan, berapa persen yang wirausaha. Yang melanjutkan, karena student body kami hampir 50.000 gitu ya. Jadi yang melanjutkan pendidikan itu hanya di 4% gitu ya, karena jumlahnya sedikit. Sehingga di tahun ini sebenarnya mulai tahun semester ganjil kemarin 2022-2023 kami membuat yang disebut dengan program fast track. Jadi mahasiswa semester 7 itu yang proses seleksinya adalah di akhir semester 6. Masuk semester 7 dia kuliah semester 7 sekaligus kuliah semester 1 di S2. Nah, seperti itu, ini berjalan hari ini 81 orang. Kebetulan dalam tanda petik kami sudah punya hampir 60 prodi yang terintegrasi antara S1, S2 dan S3, sehingga fast track-nya menjadi lebih mudah gitu. Menjadi lebih mudah, ataupun kepada prodi yang serumpun. Siapa yang prodi serumpun saat ini, misalnya teman-teman dari seni rupa, seni musik, itu dia prodi serumpunnya di S2-nya di pendidikan seni. Misalnya seperti itu. Jadi prodi yang terintegrasi atau prodi yang serumpun itu salah satu yang kami upayakan. Di programnya didorongnya dari Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir dari hasil tracer, tetapi eksekusinya ada di Direktorat Pendidikan. Karena kan yang punya kewenangan ngurusin akademik adalah Direktorat Pendidikan, gitu ya. Lanjut, silahkan. Nah, ini untuk tracer study, kami punya web khusus tracer study. Dan sebagaimana awalnya kalau hanya untuk kepentingan PKTS Dikti itu kami mengambil tracer study D3 dan S1. Tapi karena hasil tracer study itu diminta untuk semua kepentingan akreditasi, mau itu D3, S1, S2, S3, profesi, gitu ya semua, maka kami juga mengembangkan. Mulai tahun ini kami mengembangkan instrumen secara spesifik kepada tracer study. Kalian tolong pindah dulu ke tracer, ditampilkan tracer. Ya, ini web tracer baru berakhir. Malam 19.30 malam. Itu Bu ditanya satu-satu Kak prodinya sama Pak Warek, sama Pak Rektor. Ayo prodi ini angkanya baru segini. Gimana? Gitu. Itu sampai seperti itu. Saking Pak pimpinan, ya misalnya kayak tadi untuk Mbak Eka di dashboard, misalnya saja begitu dicek PGSD misalnya baru belum 100%, ini PGSD baru 20%, teman-temannya kemana?
gitu. Itu satu hal. Jadi kapan sanggupnya itu sampai begitu kan Pak, Bu. Jadi kalau ditanya tip and tricksnya kayak apa, itu pimpinan tuh turun seturun-turunnya sampai ke tingkat prodi, gitu ya. Jadi kita itu jadi kadang-kadang apakah prodi itu gini, kita udah dipanggil belum ya barusan. Maksudnya hanya untuk menunjukkan bahwa ini menjadi concern kita semua. Jadi kalau misalnya ada prodi yang bilang kami kok nggak ada Mbak, kami angkanya cuma segini, begitu bisa ditampilkan kami angkanya cuma segini, terus yang isi berapa banyak. Jadi jangan nyalahin Bu Yusi yang datanya sedikit, nyalahin Bapak Ibu sendiri. Kenapa alumninya tidak mengisi? Kenapa kita totoknya di prodi? Karena yang punya hubungan emosional itu prodi Bu, Pak. Kita terlalu jauh kalau dari tingkat universitas. Yang punya hubungan emosional itu prodi, gitu. Yang punya, jadi di prodi lah ini. Lalu juga kita di prodi itu mendekat. Nah ini persoalannya, memang kalau kita lihat dari sisi tracer dalam pengertian teori tracer itu 2 tahun lulusan. Tapi sejak pandemi ya, itu Dikti itu meminta laporannya 1 tahun lulusan. Sehingga kalau ditanya di GS ranking itu kapan mengambil data tracer, 3 bulan. 3 bulan sampai 12 bulan. Kenapa? Karena kan terakhir itu Desember, diambil di bulan Maret. Jadi diisinya datanya adalah di situ 3 bulan sampai sekian bulan. Itu yang seperti itu. Jadi memang bukan hanya kebijakan. Jadi bisa jadi dekan, wakil dekan itu pagi-pagi udah terima WA dari Pak Rektor, itu tracer studinya baru sekian persen, udah ditelepon, udah di WA, udah di apa. Karena ini bisa dilihat. Kalau pimpinan di tingkat universitas bisa melihat semua data prodi. Tapi kalau prodi dia hanya bisa melihat yang prodinya sendiri. Maksudnya melihat detail. Tapi kalau melihat tampilan semua bisa lihat. Jadi semua prodi bisa lihat. Ya, punya gue baru segini ya, sementara punya orang udah. Tampilan awal ini bisa dilihat oleh semua. Dashboard awal bisa dilihat oleh semua. Tapi kalau masuk ke lebih dalam itu hanya prodinya masing-masing. Gitu ya Pak Eka? Kunci ya Bu ya. Iya, gitu. Karena pakai SSO. Tapi kalau semua tampilannya bisa melihat. Jadi nanti tinggal melaporkan. Nah, gimana kita bisa melakukan ini? Ini kita terus-menerus bekerja sama Direktorat Sistem Informasi dan Komunikasi. Jadi kita melakukan ini. Jadi misalnya kayak ini kurang, maka muncul mereka bilang ini di instrumen ini perlu ditambahin ini. Nanti Direktorat Informasi yang mengembangkannya. Kita nggak pengembangan modulnya ada di Direktorat Sistem Informasi. Itu seperti itu. Nah tadi kalau lalu yang isinya siapa? Yang isinya yakin nggak itu adalah alumni gitu ya? Karena itu tadi makanya dia harus upload KTP, upload apa. Tapi data awal itu sebenarnya kita ambil dari SIAK, Sistem Informasi Akademik. Jadi begitu dia lulus di SIAS, di pendidikan, di Direktorat Pendidikan. Jadi begitu dia lulus, dia mengisi SIAS, Sistem Informasi Sidang. Itu begitu dia lulus di situ otomatis pindah masuk ke sini sebagai alumni. Dan data NIM, nama itu udah nggak usah diisi lagi sama mereka. Sudah diintegrasikan, udah ditarik. Jadi mereka udah langsung ngisi masuk ke pertanyaan. Ya. Tapi untuk mereka masuk betul memang butuh NIM. Tapi kalau mereka dibilang kalau kamu lupa dengan NIM-nya, gitu ya, silakan lihat ijazah atau kamu tanya ke prodi. Gitu. Jadi tetap ya boleh pakai NIM, boleh juga pakai tanggal ijazahnya, boleh pakai tanggal ijazah. Tanggal ujian itu ada di ijazah mereka. Jadi itu seperti itu. Itu yang dilakukan dan itu ternyata lebih efektif Bu dibanding kami menggunakan mahasiswa untuk menelpon. Itu malahan diomelin mahasiswanya, kamu tuh ngeganggu saya terus gitu ya. Nah tapi upaya-upaya lain yang kami lakukan adalah bahwa alumni itu nanya, kalau kami melakukan ini terus kami dapat apa? Nah, apanya itu yang lalu kita sambut. Jadi kemarin misalnya kita mengundang alumni-alumni yang 6 bulan belum bekerja,
ayo kembali ke kampus dan ikut pelatihan yang kami siapkan. Itu salah satunya. Salah duanya kami mendorong para prodi itu untuk menyapa mahasiswanya tuh rajin gitu ya, disapa lalu ini. Kalau yang kami sendiri belum ya, belum berjalan. Terus apalagi Pak Joni yang secara umum laporan TS tadi disiapkan. Kalau ini ya itu komitmen pimpinan saya udah bilang ya, salah satunya sampai seperti itu. Ya, respondennya kenapa bagus ya seperti itu, karena kan dikejar terus. Jadi nggak boleh. Nah, kami bekerja sama dengan pusat data universitas. Yang ngolah ini pusat data universitas. Ini adalah pengolahan yang dilakukan oleh pusat data universitas. Jadi data TS kami itu ditarik oleh pusat data universitas, lalu pusat data universitas mengolahnya dan lalu keluar data seperti ini. Mengolah dan menyajikan pusat data ya Bu ya? Ada pusat data universitas. Ya, Bu, ya, yang kita juga bikin Bu, kita bikin, Pak Joni yang bikin, tapi pusat data universitas itu mengolah datanya seperti ini, sehingga kelihatan. Ini tahun berapa, ininya bagaimana kondisinya, programnya, oke, contoh. Status proporsi status tingkat fakultas ini boleh pindah ke sini, ini sebelahnya. Oke, ini khusus setiap fakultas. Jadi pusat data melaporkan ini TS berdasarkan fakultas, ini juga dilakukan. Nah, nanti interpretasi lebih lanjutnya ada pada kami pada saat kami melaporkan. Jadi penyajian data ini, pengawasan datanya oleh pusat data universitas. Udah dapat ini kembali ke kami yang mengolahkan. Di EBCB. Iya, begitu. Jadi memang dituntut memang bersinergi, berkolaborasi. Jadi intinya kata Pak Rektor semua unit pokoknya bergerak gitu aja. Dataman siapa yang mengambil lead itu yang mungkin kuncinya di situ. Jadi kalau misalnya TS berarti kunci leadnya di kami, tapi kami menghubungi DSTI, kami menghubungi pusat data gitu kan. Itu hal-hal seperti itu. Tadi karena itu tadi dari aplikasi itu ada diketahui di tingkat universitas, maka pusat data bisa mengambil langsung kan, tidak. Kalau dulu sebelum ada aplikasi dan SMS arsitektur, semua kalau bahasa kita tuh diingkik. Semua kalau minta data pakai surat, bikin lagi gitu kan. Nah, sekarang enggak, karena sudah tersistem. Jadi enggak izin menambahkan ya. Tadi kan terkoneksi dan kolaborasi dengan baik itu di bawah satu payung surat begitu, yang bahwa kalau untuk ini maka ini dan ini bagiannya, atau ya secara historis filosofis kita tiba-tiba menggandeng sendiri gitu. Pada dasarnya karena UPI memfasilitasi dengan SMS Smart Management System, jadi makanya lalu dia menjadi terhubung. Dan ini agak lumayan membangun sistem ini. Jadi sehingga semua sistem terhubung. Seperti tadi misalnya pada saat dia langsung masuk jadi alumni, begitu dia lulus ujian sidang, dinyatakan lulus, datanya langsung terintegrasi masuk ke sistemnya Tracer gitu. Langsung insert ke Tracer. Jadi itu yang sebenarnya memudahkan kita. Dan itu memang butuh effort kebijakan pimpinan gitu untuk membuat itu. Lalu sesuai dengan tupoksinya ya kita berkoordinasi. Gitu. Sesuai dengan tupoksinya kita berkoordinasi. Gitu ya. Misalnya contohnya begitu. Oke. Ada yang mau ditambahkan Pak Eka? Apa? Pak Joni? Oke. Maka Pak Joni dulu atau Terus dulu ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bertemu dengan Bapak Ibu dari UIN Malang ya. Jadi mengingatkan saya 2017 ketika saya mengantar kafilah UPI dalam MTQ nasional, mahasiswa nasional ya, di UM dan di Brawijaya. Jadi 2017 jadi saya merasakan suasana asrama, merasakan suara masjidnya, merasakan semua fasilitas yang ada di UIN yang kampus itu. Iya, ya. Terima kasih. Ya, 2017 ya. Kepasang pelanggan
Kenapa? Ya. Karena beliau juga ini. Ya, itulah, nggak usah diterusin. Spesialis pembaca Quran dan pembaca doa Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan yang banyak, saya kira oleh Ibu Kabada juga sudah disampaikan. Tapi memang betul, untuk sampai pada titik ini kita pun pernah berada pada titik yang Bapak Ibu rasakan dan alami, ya. Ketika misalnya kita masih menggunakan aplikasi yang berbayar, yang menggunakan aplikasi orang lain, yang tidak bisa secara ekspresif kita melakukan sesuai dengan yang kita inginkan. Akhirnya dengan segala keterbatasan itu kita berpikir atas juga inisiatif pimpinan, ya, coba kita bikin aplikasi sendiri yang bisa lebih lebih leluasa kita mencari data dan sebagainya. Akhirnya sampai pada yang titik ini, meskipun ini pun sudah berevolusi berapa 2-3 kali mungkin ya mereka perbaikannya sehingga menghasilkan data yang seperti ini. Kita sempat juga apapun namanya dulu ya reminder, ya, melibatkan reminder dari unsur mahasiswa, kita latih juga, itu tidak efektif juga karena betul tadi yang disampaikan bahwa untuk mencari data dari mahasiswa tidak cukup juga dengan sesama mahasiswa atau alumni, ya. Jadi banyak curhat, akhirnya yang curhatnya reminder, saya begini Pak, saya udah begini kan. Padahal itu kita harus studi banding. Sebab kalau di ITB itu ada istilah ya namanya surveyor. Kita mencoba mengadaptasi itu dengan istilah reminder, ya. Kalau di ITB namanya surveyor. Tapi di tempat lain ternyata itu berhasil, di kita enggak. Karena beda karakteristik alumni UPI dan karakteristik mahasiswa ITB yang berbeda. Sangat berbeda, ya. Kalau di kita lulusannya banyak ke pendidikan, yang juga kemudian profesinya banyak menjadi guru, sedang di ITB kan lain lagi. Sehingga memang respon alumni terhadap alma maternya itu agak berbeda. Sehingga perlu ada ikhtiar yang lain. Akhirnya tadi dengan pendekatan, kalau saya seringkali menyebutnya semua itu tuh pendekatan kekuasaan kalau kita, ya. Dengan pendekatan kekuasaan yang melibatkan unsur pimpinan dari mulai rektor, wakil rektor, dekan, wadek sampai prodi. Sehingga bisa seperti sekarang. Karena kita pernah juga melalui masa-masa pahit soal dasar tadi, tapi tidak harus diceritakan itu. Bukan pada marah ke saya kok diceritakan. Tapi intinya untuk sampai pada detik ini alhamdulillah, ya, berkat tadi ya 3 hal, sinergi, koneksi, kolaborasi itu memang penting. Yang paling kita rasakan manfaatnya ketika kita sudah mengintegrasikan semua data, ya, semua data yang ada di UPI ini, yang dan kita bisa terkoneksi dengan semua data itu. Tadi Bu untuk TS aja, kan kita sudah tinggal klik saja, datanya sudah ada, back office-nya, di data di basis datanya sudah ada. Sehingga kita mahasiswa itu tidak alumni itu, tentu saja alumni yang maksimal 3 tahun. Kalau setelah 3 tahun kan kita blok, jadi mereka tidak bisa masuk lagi dengan SSO, karena itu sudah di luar kepentingan terserah. Jadi dalam masa terserah alumni yang bersangkutan masih bisa menggunakan SSO untuk bisa akses pada terserah. Dan ini juga berfungsi pengamanan untuk data, supaya tadi kalau pertanyaan Ibu, nanti bagaimana kalau diisi orang lain? Rasanya nyaris tidak mungkin. Meskipun bisa aja isiin dong, kan bisa, ini usernya bisa saja kan. Tapi saya yakin mungkin kalau ada 1-2 kasus, tapi selama ini belum ada. Kemudian mengenai apa tadi Bu yang krusial? Kebutuhannya tanya Bu Menhan. Apa bahwa tadi? prodi itu kan punya standar konten keilmuan sendiri-sendiri. Ya. Bagaimana menggabungkan item-item instrumen? Ya, kalau itu kan perkembangan, kan evolusi berikutnya belum. Jadi belum kita integrasikan dengan bidang ilmu. Tapi prodi-prodi saat ini dengan pola tadi yang kita kembangkan sekarang, dengan sistem dan aplikasi yang ada saat ini, mereka sangat terbantu dan merasakan manfaatnya. Betul tadi kata Ibu Kabada, mereka selama ini, kalau saya yang paling repot sebetulnya dengan WA, Pak, mohon maaf, saya minta data untuk prodi anu untuk kepentingan akreditasi. Tahun sekian, saya enak aja mintanya kan, tahun sekian. Begitu itu kita masih kebingungan kan, aduh akhirnya manual kan, kita punya staff, tolong carikan data ini, rekap.
perlu seminggu baru kirim kan. Nah dengan ini mereka juga nggak ada lagi permintaan itu. Jadi dengan sistem, dengan aplikasi ini kita betul-betul tidak hanya BKPK gitu ya, tapi juga prodi-prodi itu merasakan manfaatnya. Jadi kalau mereka mau ada akreditasi, perlu data alumni, perlu ada jumlah pendapatan berapa, mereka posisinya di mana, tinggal diklik sini, tinggal sudah ada, bisa rekap sendiri. Ya. Nah, kalau perlu ada penjelasan, tentu kita bisa sampaikan alasan-alasan kenapa data itu. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Ibu, kenapa prodi itu menjadi ujung tombak? Karena kepentingan prodi itu yang sesungguhnya. Gitu. Ya. Jadi ketika ada, karena pernah ada ya pertanyaan, misalnya dari fakultas tertentu, kenapa yang isi tesis tadi kita hanya 10 orang? Loh, terus siapa yang salah? Ya prodinya tidak ngeprak-ngeprak mahasiswa gitu ya. Ya, jadi mereka sendiri yang rugi. Akhirnya ketika belum lagi ya tadi disampaikan harus mereka akan diabsen satu persatu. Itu juga konsepnya Fastabiqul Khairat itu kayaknya ya yang dipakai. Ya, jadi ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo. Jadi prodi itu akhirnya mereka memobilisasi para alumninya, ketua-ketua angkatannya, kemudian dikumpulkan, tolong teman-temannya. Itu cara yang paling efektif. Sejauh ini yang kita lakukan ya. Jadi dengan diabsen rapat hampir tiap malam itu ya. Kalau kata WUC itu, ini rapat kalau apalagi kalau mepet menjelang laporan itu 3 kali sehari mungkin ya kita dihubungi atau segera bagaimana TS bagaimana laporannya, itu luar biasa. Nah, jadi itu beberapa hal yang bisa disampaikan. Dengan SDM yang hanya 8 orang, kita itu dibebani oleh IKU 1 dan IKU berapa? Dan IKU 2 dan IKU 6. Itu luar biasa, ya. Sehingga ya nggak boleh curhat ya, pokoknya luar biasa. Dengan SDM yang 8 orang ditambah 1 paruh waktu, itu kita luar biasa sebenarnya. Belum lagi magang, ada MSIB, ada macamnya, kampus merdeka itu luar biasa. Ada beban-beban yang memang berbagi tugas ya, semua unit kerja diberikan beban-beban. Sekarang itu dari saya, hal yang lain mungkin Fadil bisa tentang. Terima kasih. Ya, menanggapi sedikit yang instrumen untuk prodi, kami baru akan ya mengembangkan nanti pertanyaan-pertanyaan khusus tambahan untuk sebenarnya tidak ke prodi Bu, lebih ke fakultas, karena kalau prodi terlalu kecil-kecil, instrumennya nanti terlalu banyak. Kami 163 prodi, kalau harus bikin 163 instrumen itu nanti terlalu kecil-kecil, nanti akan di fakultas saja, kecuali di fakultas itu maksudnya kekhususannya terlalu spesifik, misalnya itu kita akan menambahkan pertanyaan itu, tetapi nanti ya karena itu nanti di SSO, jadi hanya memang diisi oleh dari mahasiswa dari prodi itu saja. Mangga Pak Eka. Terima kasih Bu Dr. Yusuf. Bapak Ibu yang kami hormati, menyambung pertanyaan dari Bapak Ibu, bagaimana cara meningkatkan respon rate? Yang pertama, Bapak Ibu memang perlu ada kebijakan untuk satu data. Jadi tracer study itu tidak boleh dilakukan di level fakultas atau bahkan di level prodi, Bapak Ibu. Harus di level universitas. Kalau kebijakan itu masih belum ada, makanya selamanya nggak akan ada satu data, Bu. Nanti datanya beda-beda terus, dan itu yang dialami UPI. Dan itu saya sampai bertemu warek keuangan, pokoknya tidak boleh ada data ada anggaran untuk RKT untuk tracer study. Ternyata dikabulkan sama Pak Warek. Kalaupun mau ada tracer study bukan untuk pengembangan sistem, tapi untuk misalnya beli pulsa, menghubungi alumni, oke, gitu. Untuk ada pertemuan dengan gitu. Tapi kalau untuk mengembangkan sistem nggak boleh, misalnya dibikin Google Form sendiri, gitu ya, bikin apa sendiri, nggak boleh. Kalau selama itu masih ada, yakin tidak akan pernah muncul, ya, karena datanya kan pecah-pecah terus. Gitu. Nah, terus yang kedua tadi karena yang paling memiliki hubungan emosional adalah prodi, jadi memang prodi yang dilibatkan. Jadi ada di Keprodi. Nah, yang perlu dilakukan di sini adalah yang membangun sistem seperti ini, Bapak Ibu. Kita punya tahu berapa alumni yang harus di tracer di tahun itu, kan itu pimpinan kan butuh tahu itu ya.
berapa alumninya? Oh, ada 219 nih. Yang sudah ngisi berapa? Gitu. Yang melanjutkan studi berapa? Yang penghasilnya di atas UMP, yang bekerja berapa? Kalau yang isinya masih 10 orang, ya pimpinan dekan menegur kaprodi. Nah, nanti di satu waktu ya rektor yang langsung ke dekan, bahkan rektor langsung ke prodi. Kita dikumpulin tadi seperti Bu Dr. Isi sampaikan sampai malam gitu ya. Berapa lama nih sampai siap di dekan. Jadi memang harus ada kebijakan untuk satu data tadi. Selama tracer masih boleh dilakukan di level prodi, wah selamanya enggak. Jadi prodi butuh data apa, masuk ke sini. Nanti datanya akan terekam semua di sini karena untuk kepentingan prodi. Kemudian instrumennya seperti apa? Instrumen yang kita gunakan itu instrumen yang pure dari Belmawa, Bapak. Jadi memang instrumen wajib yang dikembangkan oleh Belmawa, ya 100%. Jadi dan ini sudah mengakomodasi kepentingan, ternyata ya instrumen ini sudah mengakomodasi kepentingan untuk berbagai LAM, apa itu? Ada LAMDIN, ya gitu ya, ada LAM-LAM yang lain. Kemarin kami baru workshop, ternyata instrumen ini sudah mewakili semua LAM, gitu ya, lembaga akreditasi mandiri. Bahkan untuk laporan BAN PT juga untuk akreditasi ini sudah memenuhi syarat pertanyaan-pertanyaannya, sehingga kami tidak menambahkan ada instrumen lain. Karena setelah dikumpulkan dengan para GKM, ya, gugus kendali mutu dan satuan kendali mutu, itu ternyata mereka bersepakat kalau ini sudah memenuhi tuntutan-tuntutan untuk laporan akreditasi dan seterusnya, termasuk untuk WCU ya, University. Nah, beberapa data yang kami tarik dari tadi ya, dari SMS arsitektur itu, dari sistem manajemen smart management sistemnya UPI itu. Kan selama ini kita suka kebingungan ya, kalau data siswa ini, data mahasiswa ini milik siapa nih? Milik Direktorat Pendidikan, milik mahasiswa, atau milik siapa? Gitu. Nah, di SMS arsitektur itu kita gambarkan Bapak Ibu. Jadi ini milik siapa, kalaupun mau akses ini izinnya ke siapa, itu tanpa melalui surat lagi, karena sudah didesainkan SMS arsitekturnya. Kalau dulu kan kami pernah selalu berkirim surat, ya, perlu data ini minta. Nah, setelah dibuatkan SMS arsitektur ini, itu sudah tergambarkan siapa yang boleh akses ke data ini, siapa yang boleh akses ke sini, nanti dari sini datanya lari kemana, nah itu digambarkan semua, sehingga sudah tidak perlu lagi izin-izin akses, karena sudah digambarkan seperti itu dan legal. Jadi kalau BKPK, CDC UPI perlu data kemahasiswaan, tinggal ngambil, karena di SMS arsitektur sudah ada izin untuk mengambil data itu secara legal. Sehingga kita punya data ini Bapak, data awal yang mahasiswa tidak perlu isi. Contoh misalnya nomor induk, kan kadang mahasiswa suka males ya, NIM saya berapa gitu udah. Oh iya gitu ya. Ini sudah keluar, tahun lulusnya, kode prodinya itu sudah tidak perlu mengisi. Termasuk nama. Nama itu udah report. Kalaupun dia salah nama, dia harus lapor ke sini, nggak boleh ngerubah sendiri. Dan kan nggak bisa dirubah. Jadi kalaupun salah, misalnya, Pak nama saya bukan ini, lapor ke sini, nggak bisa kamu rubah sendiri. Karena kalau dulu waktu di Google Form, nama tuh beda-beda Bu. Waduh, ada yang ngisi 4-5 kali. Astagfirullahaladzim, ini namanya sama, NIM-nya beda-beda. Muhammad Arifin, M Arifin. Iya. Wah itu kacau datanya. Sehingga datanya tuh jadi nggak jelas. Alumninya ada berapa gitu ya? Ada 8.000, padahal ada katanya ada 4.000, ada. Capek gitu. Nah dengan satu data ini udah nggak mungkin ubah-ubah. NIM-nya udah tunggal, namanya juga sudah fix, sehingga dia tidak bisa ganti-ganti. Nomor nggak bisa ada yang iseng lagi ngisi. Nah kalau tadi pertanyaan yakin diisi sama alumni, ini di DSTU ada tracernya Bapak, ada proxy kalau Bapak Ibu ngisi itu. Kenapa Bapak Ibu kalau ngirim atau jahil misalnya Bapak Ibu sebagai hacker misalnya, itu bisa ketahuan karena ada proxy-nya Bapak Ibu, akan ketahuan. Kalau diisi semua di prodi, proxy-nya semua ke prodi kan? Nah nanti dilihat di sini di back office-nya kita bisa lihat, nanti bisa ditunjukkan kalau proxy-nya tuh beda-beda, alamat ngisinya dari mana saja. Ya, ada IP-nya. Jadi Bapak di HP Bapak Ibu pun kalau ngisi di sini itu akan terdeteksi proxy-nya berasal dari mana, dan itu bisa kita telusuri. Termasuk Bapak Ibu nanti posisinya ada di mana, di Bandung kah, atau sedang di Malang, atau sedang di mana, itu kita bisa cek. Nah kalau diisi oleh yang lain, misalnya dikondusifkan oleh
prodi misalnya dia diisi oleh prodi, itu proksinya pasti satu, ada di satu lokasi, dan itu kan ketahuan dan itu kita anggap tidak valid, itu bisa dibatalkan. Untuk nomor HP kita berikan mereka kesempatan untuk mengubah, karena ternyata mahasiswa kita ganti-ganti HP terus Bu. Itulah kemarin reminder waktu Pak Joni ganti nomor. Iya sering banget. Dengan ini Anissa bukan udah ganti. Waduh, ternyata pulsa sekali pakai itu Bapak Ibu. Iya. Dan itu kelepatan sekali kemarin kita pakai reminder itu. Ternyata memang Bapak Ibu mungkin sudah berbagai universitas kunjungan gitu. Dan kami pun melakukan itu, termasuk ke ITB. Ternyata kultur di ITB nggak bisa kita terapkan di Bandung, sama-sama di Bandung malah gitu ya. Tapi ternyata ketika diterapkan di UPI nggak cocok gitu ya. Ke Unpad, ke UI, ternyata memang kita perlu formula sendiri yang cocok dengan kultur kita. Nah, nanti Bapak Ibu juga ketika kunjungan ke berbagai universitas pasti akan disesuaikan dengan kulturnya di Malang itu seperti apa, UIN Malang itu seperti apa yang nanti akan paling tepat. Untuk alamat email yang UPI sudah default ada, tapi kan kalaupun ada email yang baru yang mereka gunakan, terutama kalau dia sudah bekerja yang terafiliasi oleh lembaga, misalnya ada yang di sekolah jadi SCH gitu ya, SCH.id atau .edu dan seterusnya gitu ya. Nah ini instrumen-instrumen yang kuesioner wajib yang memang diminta oleh Belmawa Bapak Ibu. Jadi kami tidak membuat instrumen sendiri. Makanya kemarin waktu di World Class University ditanya validitas dan reliabilitasnya, agak bingung kami jawabnya gitu ya. Karena kita tidak buat sendiri, kita kembangkan ngambil pure 100% dari Belmawa, kita tempel langsung jadi program ini, dan nanti hasilnya ekspor dari ini langsung bisa diintegrasikan ke yang Belmawa. Jadi tidak perlu di-convert satu-satu, tapi dilaporkan langsung 100%, sehingga respon rate-nya juga jadi besar gitu, tadi sampai 98%. Nah isinya seperti ini, status Anda berwirausaha atau dan seterusnya. Ini ada sekian item yang memang ini dari Belmawa yang diminta, termasuk pendapatan Anda tadi dari prodi mana ini, Adilan ya dari PIP dan seterusnya, kerja di mana termasuk. Nah ini kan ada yang mencantumkan atau tidak tuh, ya walaupun dia sudah bekerja ternyata dia mencantumkan atasannya atau tidak, karena dia ternyata sebagai founder dia berwirausaha. Nah kalau dia sebagai pekerja ini harus wajib diisi, tandanya akan merah kalau dia tidak diisi. Nah ini instrumen-instrumen yang wajib untuk diisi. Kemudian cara login alumni. Nah cara login alumni tadi dengan cara apa? Ya satu, dia login dengan NIM-nya. Kalau dia lupa NIM dan passwordnya, kalau dia lupa dia bisa bertanya ke prodi, ke admin prodi. Admin prodi bisa men-setkan ulang untuk cara dia login. Yang paling mudah itu dengan login menggunakan tanggal ini tadi, tanggal ujian ada di atas. Nah tahun lulus ini 16/07/2021, dan itu identik dengan namanya dia, sehingga tidak sembarang orang bisa masuk kecuali bisa lihat ijazahnya. Ya, gitu ya. Cara login pengguna, nah untuk login pengguna tadi user ya. Untuk user sendiri, nah data dari sini itu kita ambil, kita tarik, dan kita kirimkan email ke para pengguna, gitu ya. Bagaimana supaya lebih dekat dengan pengguna? Ya memang ada berbagai macam yang kita tempuh. Salah satunya dengan user gathering, Bapak Ibu. Ya, diundang. Diakalinya gitu, Bapak Ibu. Kalau untuk guru-guru kita undang kepala sekolah gitu ya. Seperti kemarin kita undang per klaster gitu ya. Satu Jawa Barat misalnya ada 40 orang, ada 150 orang gitu ya. Ya sambil ada seminar-seminar kecil gitu ya, ada informasi terbaru, ada sekarang ada Bicara Merdeka Belajar di Kowo, nah itu kita informasikan, kita undang narasumber nggak besar kok anggarannya. Dan kalau perusahaan, nah kalau perusahaan kita panggil, kita undang di hotel kerjasama dengan Apindo gitu ya, dengan para pengusaha. Kemarin kita dengan Pak Enggar, misalnya Pak Enggar punya sekian ratus bawahi yang memang para pengusaha, yang di sana ada mahasiswa, ada alumni UPI yang kerja, kita undang. Gitu. Nah kegiatannya kadang gabung dengan job fair gitu Bapak Ibu. Jadi di sinergikan gitu, gimana caranya supaya sekali mendayung 230 bisa terlampaui gitu ya.
Untuk yang dosen PA, memang kita ada pelatihan khusus Bapak Ibu untuk dosen PA dan memang terpusat di CDC sini Bapak Ibu. Jadi kami mengembangkan ada satu modul namanya modul untuk dosen PA. Dosen PA kan kadang kalau ngumpul dan mahasiswa suka bingung ya Bapak Ibu, ini ngomongin apa gitu ya. Nah itu kita berikan pemantik diskusi. Ada tema-tema. Jadi untuk mahasiswa awal, mahasiswa tengah dan mahasiswa akhir. Nah itu tema-temanya kita berikan termasuk dengan college soft skill ya. Misalnya bagaimana cara menghadapi kampus baru gitu ya. Bagaimana cara belajar yang efektif, membaca efektif dan seterusnya. Itu kita bekali modulnya. Kita dikembangkan oleh CDC, BKPK dan disebarkan kepada dosen PA. Jadi memang secara reguler kami berkeliling karena kampus UPI ini kan ada 5 yang di daerah Bapak Ibu. Di samping yang ada di pusat ini, ada di Subang, ada di Sumedang, ada di Tasik, ada di Serang, ada 5 kampus di luar gitu ya. Ya ternyata lebih banyak lagi Bu ya kelilingnya ya. Dan maunya kita memang harus keliling-keliling akhirnya gitu, mau nggak mau. Gitu paling ya. Kenapa kamu? Oh makanya. Ya, menjelang wisuda kita melakukan sebuah kegiatan yang kita sebut dengan bimbingan karir sosial. Nah, kita pembekalan. Kita menjelaskan tentang bagaimana hubungan alumni, gitu ya, hubungan alumni, dan kita juga menjelaskan tentang ini, ya, simulasi pengisian instrumen alumni. Jadi pengisian instrumen tracer tadi itu pada saat mereka pembekalan itu dibilang bahwa 2 tahun yang akan datang, 1 tahun yang akan datang kamu akan ngisi tracer tadi, simulasi. Termasuk di saat kegiatan ini kita menyebarkan instrumen exit study, kepuasan mereka selama mereka menjadi mahasiswa. Itu ditanyakan di GS ranking. Itu seperti itu. Jadi kalau laporan tracer secara keseluruhan Pak Joni yang bikin. Tadi pengolahan datanya dibantu Pusdati, tadi dibantu Pak Eka. Itu jadi ya STI. Nanti yang bikin laporannya adalah Pak Joni. Jadi kalau dipanggil bel mama juga Pak Joni. Kadang-kadang dibiusi. Akunnya juga nama sih. Akunnya di PKTS Dikti yang punya akun beliau Pak Joni yang didaftarkan. Pak Hambali udah daftar akun. Ya itu Pak Joni. Jadi ya ini Pak Joni. Itu barangkali yang hal yang lain keengganan ya itu tadi pokoknya satu raih IKA ya, IKA-nya harus bergerak juga di tingkat fakultas, di tingkat prodi. Itu yang kedua raih prodi gitu ya. Lalu kita juga ya tadi raih alumninya gitu. Jadi kita selalu mengatakan bahwa ayo gitu, ada mana yang bisa dibantu oleh kami gitu. Jadi alhamdulillah ini lebih membuat kondisinya menjadi lebih smooth ya sekarang. 2 tahun terakhir ya kita lebih ini. Kalau sebelumnya betul kata Pak Joni tadi berdarah-darah sama Bu gitu ya, berdarah-darah. Ibu untuk exit study tadi itu juga memakai aplikasi? Exit study ya, kepuasan terhadap mereka selama ya, kepuasan terhadap fasilitas, kepuasan terhadap ini ada juga di provide oleh CDC ya? Iya, CDC tapi masih menggunakan iya, tadi dimasukkan ke sini. Bu, mungkin dianukan ya, di apa itu saya minta contoh alur mahasiswa itu mulai dari masuk sampai ketika nanti lulus yang berkaitan dengan CDC. Jadi karena di beberapa tempat itu saya lihat seperti exit survei itu atau exit studi itu harus diisi sebelum ngambil toga. Kalau nggak ngisi itu maka wisuda atau ngambil toga nggak bisa. Nah itu kan langkah-langkah yang dilakukan oleh universitas untuk mencegah atau dalam kutip untuk memaksa siswa untuk mengisi. Karena ada perubahan data dan sebagainya itu nanti bisa
dilakukan di awal itu sebelum mereka lulus kan gitu. Oke, kalau exit study kita memang pada saat bimbingan karir sosial BIMTASOS untuk exit study dan itu menempelnya di updating profil wisudawan, Pak. Jadi pada saat dia mau wisuda dia kan harus updating profil data wisudawan. Nah disitunya dia juga harus isi exit study gitu. Jadi itu. Tetapi kalau yang secara per semester sebenarnya terutama untuk proses pembelajaran mereka harus mengisi kepuasan atau informasi kepuasan pada saat mengikuti proses perkuliahan itu setelah untuk mereka melihat nilai, Pak. Jadi kalau mereka mau lihat nilai mereka harus isi dulu instrumen kepuasan kepada perkuliahan, baru mereka bisa lihat nilai. Gitu. Tracknya jadi ngisi dulu baru bisa lihat IP. Iya, gitu. Ada kondisi-kondisi seperti itu. Ya. Untuk pengisian tadi yang tingkat kepuasan tadi itu pas KRS-an dia mau KRS-an juga ataukah